Halo semua, sebelum aku lanjut ke topik pembahasan kita, aku ada sedikit pertanyaan. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, apa yang akan terjadi di masa depan kita ini? Kalian bisa nggak membayangkan dunia di mana mesin itu punya kecerdasan yang sebanding dengan manusia? Dunia di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau kita singkat AI gitu ya, menjadi kekuatan yang bisa dibilang tak tergantikan gitu ya, bisa berubah industri dan bahkan mengubah lifestyle sehari-hari kita. Nah, bagaimana? Bagaimana jika yang saya katakan barusan itu terkait masa depan tadi itu sebenarnya bukan mimpi semata gitu, tapi emang realita yang sebentar lagi itu akan terwujud gitu. Nah, sebelum kita ngalur ngidul membahas ini, kenalin dulu aku Rifki Kaida. Biasa dipanggil Kai dari Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 20. Nah, aku akan membahas selama 20 menit ke depan kurang lebih terkait bagaimana peran artificial intelligence di masa depan. Mulai dari basic definisi AI, aplikasi AI saat ini, tren AI di masa depan, kemudian keterbatasan AI, dan dampak AI pada sosial dan ekonomi. Nah, kita mulai pada poin yang pertama, itu basic AI dan pengaplikasian AI saat ini bagaimana. Artificial Intelligence atau AI itu telah menjadi fenomena yang mendominasi perkembangan teknologi saat ini tentunya. Belum lagi ditambah dengan adanya sosial media yang membuat tren AI itu menjadi masif gitu ya. Dalam era yang semakin terhubung dan canggih ini, AI itu memainkan peran penting dalam mempercepat kemajuan teknologi dan transformasi digital. Dari tadi kita ngomong AI, Artificial Intelligence, sebenarnya apa sih itu? Gitu. Nah, AI itu sebenarnya konsep yang melibatkan penggunaan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan manusia dan memproses informasi, gitu. Belajar dari pengalaman dan membuat keputusan cerdas berdasarkan data yang ada gitu. Dalam mengembangkan AI, fokus utamanya itu menciptakan sistem yang dapat belajar dan beradaptasi sendiri tanpa perlu pemrograman yang langsung oleh manusia. Selaras gitu ya dengan definisi AI yang sebelumnya disebutkan. Keberadaan AI ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contoh dasarnya aja, kita kan punya HP gitu ya. Di dalamnya ada asisten virtual seperti Siri, Google Assistant atau Alexa gitu. Yang mana mereka itu bisa menjawab pertanyaan kita dan membantu menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari, cukup dengan oke Google atau oke Siri gitu. Nah, ada juga teknologi pengenalan wajah yang digunakan dalam keamanan. Contohnya seperti presensi gitu ya di kuliahan, atau penggunaan chatbot di situs web untuk membantu pelanggan, dan bahkan juga mobil otonom yang menggunakan AI untuk mengemudi sendiri seperti yang diproduksi oleh Elon Musk yaitu Tesla. Nah, kemudian dalam bidang bisnis bagaimana? AI juga telah memainkan peran penting. Perusahaan akhir-akhir ini menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan dan memprediksi tren pasar, serta mempersonalisasi pengalaman pengguna. Nah, karena data itu besar, maka perusahaan menggunakan AI untuk memproses data-data tersebut. Nah, AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena proses AI itu proses yang cukup cepat gitu ya. Nah, kemudian dengan kemampuan dan proses menganalisis jumlah data yang besar dengan cepat, AI ini memberikan potensi besar untuk menghadirkan inovasi yang lebih lanjut dan di masa depan tentunya, dan juga di masa ini. Nah, dalam era yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi, AI akan terus memainkan peran yang signifikan dalam membentuk dunia yang lebih cerdas, efisien, dan terhubung. Kemudian kita akan masuk ke poin 2. Kita akan membahas tren dan aplikasi AI di masa depan. Dalam poin sebelumnya, kita telah memperkenalkan konsep dan peran penting AI dalam dunia teknologi saat ini. Nah, sekarang kita akan jelajahi tren dan aplikasi AI yang menarik di masa depan.
Yang pertama ada machine learning dan deep learning. Salah satu tren terbesar dalam pengembangan AI adalah machine learning dan deep learning. Machine learning itu melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk memberikan kemampuan untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring dengan waktu. Sedangkan deep learning di sisi lain itu menggunakan jaringan saraf tiruan yang mendalam untuk menganalisis dan menginterpretasikan data kompleks seperti gambar atau citra ataupun suara. Kedua bidang ini akan terus berkembang dengan adanya penelitian dan inovasi yang lebih lanjut. Kemudian yang tiga itu IoT dan AI. Ya, tentunya IoT saat ini juga sudah makin masif gitu ya. Kombinasi AI dengan IoT ini akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang terhubung secara cerdas di masa depan. IoT saat ini sudah banyak ya, seperti smart city, smart home, smart classroom, dan sebagainya. Dengan adanya AI, perangkat IoT itu akan dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara real time, jadi lebih efisien gitu, mengidentifikasi pola dan tren, serta mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, tadi saya sempat mencontohkan smart home ya. Nah, ini contohnya itu smart home juga, yang dapat secara otomatis mengatur suhu, pencahayaan, dan keamanan berdasarkan preferensi penghuni. Nah, saat ini juga sudah banyak IoT terkait smart home yang dijual di entah itu e-commerce atau di toko offline. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan AI dalam industri. Sebelumnya juga kita sudah membahas AI dalam bidang bisnis. Kemudian AI akan memainkan peran krusial dalam industri di masa depan. Contohnya nih, dalam sektor otomotif, AI akan mendorong perkembangan kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi. Di bidang kesehatan, AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit lebih awal, merancang pengobatan yang sesuai dengan pasien, dan mengoptimalkan proses diagnosis. Tentunya proses ini harus diawasi oleh badan yang berwajib gitu dan berwenang. AI juga memiliki potensi besar dalam sektor keuangan, which is tadi sudah digunakan dalam bidang usaha gitu ya. Contohnya e-commerce dan manufaktur untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengoptimasi proses, dan mengoptimalkan rantai pasok gitu. Kemudian yang kelima yaitu kecerdasan buatan AI dan robotik gitu. Intinya kalau kita ngomongin AI atau IT pasti nggak terlepas dari robot gitu ya. Nah, perkembangan AI dan robotik ini akan mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan robot di masa depan. AI akan memungkinkan robot untuk memiliki kemampuan belajar, adaptasi, dan interaksi sosial yang lebih baik. Robot ini akan digunakan dalam berbagai bidang, seperti pelayanan pelanggan yang sudah banyak digunakan di Korea Selatan dan Jepang, kemudian perawatan kesehatan, manufaktur, dan eksplorasi angkasa bisa juga. AI juga akan menjadi mitra kerja yang kolaboratif, membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas yang kompleks dan bahaya. Karena AI itu integratif gitu ya, jadi dia bisa memudahkan mitra yang kolaboratif. Kemudian, poin ketiga, kita akan membahas tentang keterbatasannya. Sebelumnya kita membahas tentang baik-baiknya, tapi perlu kita sadari bahwa AI ini punya potensi yang, walaupun punya potensi yang luar biasa, teknologi pada dasarnya itu memiliki keterbatasan yang perlu dipahami. Yang pertama nih, keterbatasan data. Salah satu keterbatasan utama AI adalah ketergantungannya pada data. AI ini membutuhkan data yang kualitas dan cukup untuk melatih dan membuat prediksi yang akurat. Kalau tidak, nanti bakal menimbulkan dampak yang berkesinambungan. Namun, kadang-kadang data yang diperlukan itu tidak tersedia atau ya sulit untuk diperoleh. Selain itu, data yang digunakan mungkin mengandung bias atau tidak mencakup variasi yang cukup untuk mewakili populasi secara luas. Oleh karena itu, keterbatasan dalam ketersediaan dan kualitas data ini itu akan berpengaruh pasti terhadap performa si AI dan membatasi aplikasi dalam beberapa domain. Yang kedua yaitu keterbatasan konteks dan generalisasi. Ini tidak jauh beda dengan data, karena dengan
keterbatasan data, maka domainnya akan semakin kecil gitu ya. Meskipun AI mampu melakukan tugas yang spesifik dengan baik, AI ini memiliki keterbatasan yang dalam memahami konteks yang lebih luas dan melakukan generalisasi. AI ini cenderung beroperasi berdasarkan pola yang ditemukan dalam data latihan dan tidak selalu memahami konteks yang baru atau mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Hal ini dapat menyebabkan AI memberikan hasil yang tidak sesuai dalam situasi yang tidak dikenal atau di luar lingkup pelatihan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu juga saya menggunakan contoh AI seperti ChatGPT ya. Jawaban yang dikasih oleh ChatGPT itu terkesan jawaban yang bias dan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi itu juga salah satu keterbatasan AI. Yang keempat itu kreativitas dan empati. Nah, kreativitas empati ini aspek manusia yang emang sulit diperaplikasi oleh AI ataupun teknologi. Meskipun AI dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan analisis dan perhitungan yang kompleks, kemampuan untuk berpikir kreatif, memahami dan merasakan emosi, serta berinteraksi secara empatik dengan manusia itu masih menjadi tantangan lah bagi AI. Ini berarti bahwa AI itu mungkin tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam bidang seperti seni, desain, terapi, dan interaksi sosial yang mendalam. Jadi jangan takut ya kalau kita akan digantikan oleh AI, tapi jangan juga terlena dengan hal tersebut. Kemudian kemudian selanjutnya yaitu terkait etika dan keputusan moral. AI emang tidak dirancang untuk memiliki nilai, etika, atau moral yang intrinsik gitu ya. Ini berarti AI hanya dapat menghasilkan keputusan berdasarkan data, lagi-lagi data ya, yang digunakan dalam pelatihan. Tantangan muncul itu ketika keputusan AI itu mempengaruhi kehidupan manusia, seperti pengambilan keputusan kritis, misalnya di bidang kesehatan ataupun hukum gitu ya. Kemudian pemikiran etis, nilai-nilai moral dan pertimbangan manusia masih diperlukan dan evaluasi lebih lanjut untuk mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dihasilkan oleh AI. Jadi AI nggak sembarang diciptakan gitu ya. Perlu ada hal-hal lain seperti keterbatasan yang perlu di deliver dengan baik. Kemudian poin yang keempat yaitu dampak sosial dan etika penggunaan AI di masa depan. Berdasarkan potensi dan keterbatasan AI, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan etika penggunaan AI di masa depan yang akan dibahas di poin ini. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu perubahan dalam dunia kerja. Ya, which is karena AI tadi udah digunain di dunia kerja, maka perkembangan AI ini akan membawa pengaruh besar dalam dunia kerja. Ya, meskipun dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ada kemungkinan bahwa pekerjaan rutin yang dapat dilakukan oleh AI itu akan tergantikan. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang lebih khusus dan adaptif yang sulit digantikan oleh mesin, seperti kemampuan kreativitas, kecerdasan emosional, dan pemecahan masalah yang kompleks. Ya, jadi aku tekanin lagi untuk tidak usah takut peran kita digantikan AI dan jangan terlena dengan statement tersebut juga. Yang kedua yaitu privasi dan keamanan data. Penggunaan AI ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data yang besar seperti yang saya sebutkan pada keterbatasan AI itu. Nah, ini akan memunculkan tantangan terkait privasi dan keamanan data tentunya ya. Seperti yang baru-baru ini juga terkait ChatGPT yang katanya bocor gitu histori dari si penggunanya. Penting untuk kita mengembangkan kerangka kerja atau framework dan regulasi yang tepat untuk melindungi privasi individu dan memastikan bahwa data yang digunakan oleh sistem AI dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Dari kitanya sendiri juga harus aware terhadap keamanan data yang kita punya. Kemudian yang ketiga yaitu bias dan etika. Sebelumnya saya telah mengatakan juga bahwa pengalaman saya terkait jawaban AI yang bias gitu ya. AI itu tidak terlepas dari bias manusia yang terdapat dalam yang bisa kita gunakan dan algoritma yang dikembangkan. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan AI, seperti misalnya diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek etika dalam pengembangan dan implementasi AI.
seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Perlu dilakukan juga penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan untuk memastikan AI ini bekerja dengan secara adil dan bermanfaat bagi semua orang, karena teknologi diciptakan agar bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian eh, regulasi dan tanggung jawab nih. Dalam menghadapi perkembangan AI di masa depan, regulasi yang tepat itu harus diterapkan dan didefinisikan gitu dengan baik untuk menjaga kepentingan publik, lagi-lagi karena teknologi itu diciptakan untuk kepentingan publik. Selain itu juga untuk melindungi konsumen dan mendorong inovasi yang lebih bertanggung jawab. Tanggung jawab juga menjadi penting dalam penggunaan AI. Pihak yang mengembangkan dan maupun menggunakan AI juga harus mempertimbangkan implikasi sosial, lingkungan, dan kemanusiaan dari teknologi ini. Jadi kita harus aware terhadap teknologi AI ini. Oke, kita tadi sudah membahas 4 poin besar gitu ya. Kita akan beralih ke kesimpulan dan penutup. Nah, dalam presentasi ini kita itu telah menjelajahi peran yang semakin penting dan menarik dari si AI atau Artificial Intelligence di masa depan. Mulai dari basic AI hingga tren, aplikasi, kemudian keterbatasan, serta etika dan penggunaan. Nah, dari itu semua kita dapat melihat betapa besarnya potensi AI dalam membentuk dunia yang lebih cerdas, terhubung, dan efisien. Melalui penggunaan teknologi seperti machine learning, deep learning, dan teknologi-teknologi AI yang lain, itu dapat memberikan peluang besar dalam berbagai sektor seperti industri, kesehatan, transportasi, dan banyak lagi tentunya. AI juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan personalisasi serta pengambilan keputusan yang cerdas. Selain potensi dan tren, perlu diingat juga ya bahwa AI ini punya keterbatasan yang perlu kita pahami, perlu kita tingkatkan awareness kita agar kita dapat memanfaatkannya secara bijak. Dengan memahami keterbatasan ini, kita itu dapat mengoptimalkan manfaat AI sambil tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Kolaborasi antar ilmu pengetahuan, industri, dan pemerintah serta masyarakat juga akan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial, etika, regulasi yang berkaitan tentunya. Dengan demikian diharapkan ya kita dapat menghadirkan dunia yang lebih cerdas, kemudian inklusif, harmonis di masa depan dengan kehadiran AI ini. Oke, sekian pembahasan kali ini, sepertinya kurang dari 20 menit ya. Semoga pembahasan ini bisa mendorong pemikiran dan diskusi kita lebih lanjut tentang peran AI di masa depan dan peran-peran teknologi yang akan diciptakan dan akan muncul di masa depan nanti. Oke, terima kasih sudah menyimaknya. Sampai jumpa di lain waktu.